Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya anak-anak. Anak-anak, tahu tidak kenapa kita dianjurkan membaca doa terlebih dahulu sebelum melaksanakan segala aktivitas kita di setiap harinya, termasuk aktivitas belajar yang akan kita lakukan hari ini. Seperti yang kita ketahui ya, aktivitas belajar ini bukanlah hal yang mudah. Perlu biaya, waktu, dan kemauan yang tidak semua orang bisa memilikinya. Malah terkadang ada pula penghalang-penghalang lainnya yang dapat membuat kita jauh dari keinginan untuk belajar. Nah, dengan berdoa, maka akan banyak sekali hikmah yang akan kita terima. Di antaranya adalah 1. Ilmu yang akan kita dapatkan menjadi lebih berkah. Dengan berdoa, membuat ilmu yang kita pelajari menjadi lebih berkah. Karena kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses pencarian ilmu tersebut, sehingga Allah akan ridho dan memberikan banyak berkah dan pahala kepada mereka yang memulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, dimudahkan dalam belajar. Dengan membaca doa belajar, maka Allah akan memudahkan kita dalam menerima ilmu yang kita pelajari. Dengan begitu, ilmu yang kita pelajari bisa masuk ke dalam pikiran dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita maupun orang yang ada di sekitar kita, seperti kedua orang tua, kakak, adik, dan saudara-saudara kita yang lainnya. 3. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa pun akan mendapatkan imbalan, baik imbalan pahala atas apa yang dikerjakan ataupun imbalan berupa terkabulnya doa yang kita panjatkan. Kesimpulannya, doa merupakan bagian dari ibadah. Makin banyak doa yang kita panjatkan, maka semakin banyak imbalan atau pahala yang akan kita dapatkan. Nah, jadi anak-anak harus selalu ingat ya, sebelum melakukan segala aktivitas kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ketua kelas pimpin doanya ya. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu periksa kehadirannya dulu ya. Alhamdulillah, masuk semua ya hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Rohma Zakiyah. Tema pembelajaran kita hari ini yaitu asyik bisa membaca Al-Quran dengan subtema melafalkan surat An-Nas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar bisa terbiasa membaca Al-Quran, dapat menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah, dan menunjukkan pelafalan Quran Surat An-Nas. Anak-anak, membaca Al-Quran mendapat pahala dari Allah. Setiap hari kita harus selalu membaca Al-Quran. Kita harus senang dan bangga bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jika sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar, maka kita bisa membacanya sendiri di rumah dengan terus memperbaiki bacaan Al-Qurannya baik di rumah maupun di tempat mengaji. Jika kita belum lancar dalam membaca Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran dengan dibimbing oleh orang tua di rumah, atau kita bisa belajar membaca Al-Quran dengan dibimbing oleh ustadz dan ustazah. Kita masuk kepada subtema melafalkan surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat terakhir di dalam Al-Quran, atau surat ke-114. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Disebut dengan surat Makkiyah. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Dinamakan surat An-Nas karena diambil dari kata yang diulang-ulang dalam surat ini. An-Nas, yaitu artinya manusia. Di dalam Quran surat An-Nas ini anjuran kepada manusia agar senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, Tuhan yang manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita melafalkan surat An-Nas, yuk sama-sama memulai dengan tepuk An-Nas. An-Nas, nama surat
Anas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Alhamdulillah anak-anak sudah melakukan tefsir surat An-Nas. Semoga bisa menjadi tambah semangat ya. Nah, kesalahan umum dalam membaca surat An-Nas adalah terlalu tergesa-gesa. Coba disimak terlebih dahulu ya. Ibu akan memberikan contoh dalam melafalkan surat An-Nas ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Oke. Itu tadi adalah surat An-Nas ayat 1 dan 2. Coba Risa baca ayat 1 dan 2 ya. Oke, bagus. Selanjutnya, coba Fahri baca surat An-Nas ayat 1 dan 2. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan mencontohkan surat An-Nas ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, kita baca bersama-sama ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, surat An-Nas bisa kita pakai ketika kita melaksanakan sholat. Selain bisa digunakan dalam sholat, beberapa manfaat yang akan kita dapatkan jika rutin mengamalkan surat An-Nas dalam kehidupan sehari-hari, contohnya membaca surat An-Nas sebelum tidur. Sebagaimana kisah turunnya surat An-Nas, meski hanya terdiri dari 6 ayat, ternyata surat An-Nas memiliki suatu kisah atau asbabun nuzul yang sangat luar biasa pada saat diturunkannya surat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat An-Nas bersamaan dengan surat Al-Falaq. Kaum kafir Quraisy Mekah berupaya mencederai Rasulullah SAW dengan penyakit ain, yakni pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dan mengajarkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini kepada Rasulullah SAW untuk menangkalnya. Rasulullah SAW pun menyebutkan bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas merupakan surat yang tidak ada bandingannya dalam hal perlindungan. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, tidaklah kamu melihat ayat-ayat ini diturunkan di waktu malam dan tidak ada bandingannya sama sekali. Ialah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, manfaat yang akan kita dapatkan jika rutin mengamalkan surat An-Nas dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh tadi ya, membaca surat An-Nas sebelum tidur, yaitu dapat melindungi diri kita dari godaan buruk manusia, setan, dan jin. Lalu, membaca surat An-Nas juga dapat menjauhkan umat Islam dari segala godaan atau semua hasutan buruk. Kemudian, mendapatkan keamanan dan kenyamanan ketika kita tidur. Setan maupun jin dapat mempengaruhi manusia dalam keadaan tidur. Untuk itu, sebagai umat Islam, sehendaknya kita membentengi diri kita dengan membaca doa sebelum tidur. Agar lebih baik lagi pelafalan surat An-Nasnya, anak-anak bisa berlatih bersama orang tua ataupun dengan ustadz dan ustazah. Nah, selanjutnya Ibu ingin memberikan kalian tugas kelompok, yaitu melafalkan surat An-Nas beserta artinya. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang anak, kemudian akan ada yang bertugas membacakan surat An-Nas dan juga membacakan artinya.
yang kemudian nantinya akan mempresentasikan hasil tugas kelompoknya di depan teman-temannya. Siap tidak? Harus siap pastinya ya. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.